Disclaimer, video ini sepenuhnya lahir dari imajinasi penulis dan murni fiksi. Setiap kemiripan nama, tempat, atau peristiwa di dunia nyata hanyalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Cerita ini semata-mata dibuat untuk menghibur. Jangan ditiru apa yang tampil di layar. Gunakan akal sehat dan bijak membedakannya antara fakta dan rekaan. Segala klip gambar, musik, atau materi lainnya yang bukan milik kami dipakai berdasarkan prinsip fair use. Itu fair use bang, fair use. Fire use fire, inspire. Dipakai berdasarkan prinsip fair use. Fire use, itulah. Itu fair use bang, fair use. Tujuan komentar, kritik, edukasi, atau hiburan. Ia menjelaskan, bos rek tak muncul hanya sebulan sekali. Ada kondisi khusus di mana mirip di leveling. Ia menatap tajam. Kenapa kau begitu terobsesi dengan dungeon? Kau selalu marah. Kalau ada penundaan raid, Skimcul gugup. Itu karena duit. Aku butuh duit di dungeon. Makanya aku selalu ikut dungeon. Biar dapat lebih banyak duit. Dalam hati, aku gak boleh bilang ini karena bug. Pria tua. Kalau memang mau ikut dungeon yang kuat, ada langkah-langkahnya. Kalau baru tiba di Foredel, ia menambahkan, di Ponic L besar, ada area bermain quest banyak. Pemain level tinggi juga ke sana. Skimcul kegirangan. Benar, main quest. Kalau aku kalahkan main quest, aku bisa ke arena level tinggi. Dengan semangat, Skimcul berteriak, bagus. Ayo Goblin. Pria tua itu menuntun Skimcul. Tiba-tiba roboh. Skimcul dan Goblinnya terkejut. Goblin marah tertawa licik sambil memegang barang rampasan. Skimcul marah besar. Di mana gadis baji gur itu? Bang, ingat dong, kamu nggak boleh kasar, bang. Catherine ternyata ditawan oleh dua pria asing. Mereka tergiur dengan melon yang... Bang, itu bukan melon, bang. Tapi kan peralatan catering yang dipakainya itu kan mahal, bang. Salah satu dari mereka sinis. Dia bahkan tak melawan. Jadi ini salahmu. Mereka berpura-pura peduli. Mari kita panggil penjaga untuk melindunginya. Itu lebih baik untukmu. Bang, lebih baik sama si botak, bang. Lebih aman kan si cateringnya, bang. Itu mah bukan aman, tak. Tapi malah jadi infeksi nanti kena kepala mutak. Skimcul berlari panik. Sial, dia tak sadar. Luka kecil pun bisa membunuhnya. Seseorang menelpon Skimcul. Dia masih baik-baik saja kan? Skimcul ngos-ngosan. Tentu saja. Orang itu menekan. Tunjukkan padaku. Skimcul menolak. Aku akan sibuk. Nanti saja. Panggilan terputus. Orang berkacamata di layar mengumpat. Dasar kampret. Seorang pria berjas hitam berbincang dengan Master Kimon. Hah? Naik? Level 76? Ia berkata santai. Biarkan saja dia. Apa yang biasa kita lakukan salah. Nama besar terungkap. Han Kimon, Presiden Semyung Group. Kimon He meyakinkan bahwa Catherine adalah pewaris berikutnya. Dan rakyat biasa tak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, sang presiden khawatir. Kenapa kamu menyerahkan Catherine pada seorang pria seperti dia? Kalau bisa disembuhkan di dalam game, bukankah lebih baik kita yang melakukannya? Kimon, menegaskan, menyembuhkan, itu mustahil. Presiden menatap serius. Ada kemungkinan suatu terjadi pada Catherine. Tapi perubahan apa yang bisa terjadi? Ia tumbuh sebagai anak Semyung. Selalu patuh. Kimon He terlihat sedih. Heaven's Door adalah satu-satu pilihan yang Catherine buat untuk dirinya sendiri. Tempat ini adalah surga baginya. Tempat untuk bebas. Sementara itu, Skimcul berlari kehabisan napas bersama goblin peliharaannya. Ia protes, game sialan macam apa yang kasih fitur capek begini? Kota ini terlalu besar. Bagaimana kita bisa menemuin dia? Tiba-tiba ia berhenti bergumam. Tunggu!
Sebentar. Skimcul teringat sebelumnya pernah dapat goblin point tanpa melakukan kesalahan. Skimcul teringat sebelumnya dapat goblin point tanpa melakukan kesalahan. Ia sadar ada sesuatu yang aneh dari sistem ini. Bisa jadi itu adalah sebuah petunjuk untuk menemukan Catherine. Skimcul berlari sambil berpikir keras. Ia menekan dadanya. Kesal karena staminanya cepat habis. Goblinnya masuk ke arah gang kecil, seolah menemukan jejak Catherine. Skill kedua Goblin Towing. Kemampuan melempar goblin ke tujuan yang diinginkan. Skimcul bengong. Lempar goblin? Tapi ini lumayan berguna. Skill ketiga. Rally muncul. Goblin langsung teriak panik. Ki! Skimcul menangkap goblin dengan wajah niat jahat. Ia mengaktifkan skill Goblin Towing. Dengan sekuat tenaga, Skimcul melempar goblin ke udara. Goblin menjerit keras. Ki! Duar! Goblin melayang di udara, menjerit ketakutan berkali-kali. Skimcul menunjuk ke arah goblin yang terbang, tertawa licik. Di sana, Catherine Chan. Skimcul berlari di gang sempit dengan ekspresi penuh semangat. Atau mungkin agak gila. Ia mendekat dengan wajah menyeramkan. Lidah terjulur. Hehehe, Catherine Chan, I come for you. We'll be together forever sing never. Ternyata Catherine dijaga dua pria. Together with you, factor level 60. Satunya, Knife Lisma, factor level 44. Salah satu pria mengejek. Oh, jadi kamu si jelek itu. Masih belum menyerah. Kami yang akan membuatnya merasa lebih baik, bukan kamu. Skimcul marah besar, berteriak, "Apa? Aku gak di sini buat bikin dia senang. Siapa kalian sebenarnya?" Pria berambut panjang menjawab dengan tenang. Kami dua pria tampan yang hobinya menyelamatkan wanita yang dalam kesusahan. Skimcul membalas, "Jangan bercanda. Justru kalian yang membahayakan dia." Pertarungan dimulai. Salah satu pria melompat menendang. Kali ini mati. Dasar si jelek kampret. Skimcul menoleh dengan tatapan gila. Hah? Goblin peliharaannya muncul dan membantu. Kedua pria itu jatuh terkapar di tanah. Goblin tertawa keras. Skimcul ngakak puas. Hahaha, rasain tuh. Dasar bajingan tolol. Gimana rasanya kalah sama orang jelek? Tawa Skimcul yang keras menggema sampai terdengar oleh para penjaga. Seorang kesatria bertanya heran. Apa itu suaranya? Skimcul masih tertawa terbahak-bahak bersama Goblin di samping Catherine yang pingsan. Tawanya semakin gila, sampai Catherine hanya bisa diam menatapnya. Inilah penutup season 8 dengan Skimcul yang tampak semakin tenggelam di dalam kegilaannya. Seperti biasa ya guys ya, aku selalu mengingatkan kalian semua untuk like, komen, dan di-subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di-subscribe lagi. Jangan lupa di-share di grup tetangga, grup RT, RW, dan DPR ya guys ya. Jangan lupa kalau demo juga di-share grup Abang Botak ini ya guys ya. See you, welcome to next video. See you.